Minasan, konnichiwa. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Andrew Bulan Hariri dengan NIM di belakang 08. Lalu rekan Saya Sintari Meswari dengan NIM di belakang 29. Saya Elsa Ramadhani dengan NIM di belakang 02. Minasang, pernah gak sih kalian penasaran kenapa kalau orang Jepang itu makan rapi banget? Nah, di Jepang, makan itu bukan hanya soal kenyang, tetapi juga soal menghargai dan menghormati makanan serta juga orang di sekitarnya. Bahkan ada aturan ketat juga loh cara menggunakan sumpit yang gak boleh sembarangan. Nah, di sini kita akan membahas salah satu makanan Jepang yang cara makannya itu menggunakan sumpit. Apa aja sih pembahasannya? Yuk ikuti. Ayo! Pada video kali ini kita akan membahas doka yang berjudul Ramen no Tabekata, yang artinya itu cara makan ramen. Nah, mungkin mari kita bahas selanjutnya. Di sini ada kalimat-kalimatnya, kita bahas per kalimat. Pertama ada Nihon de wa ramen no taberu toki ni hashi o tsukatte men no sukan de kuchi made hakobimasu. Nah, di Jepang saat makan ramen, mie itu biasanya diangkat ke mulut menggunakan sumpit. Di sini ada kosakata penting minasang. Yang pertama itu kotoba meng. Meng itu tuh artinya mie dalam bahasa Jepang. Lalu di sini juga ada kanji hashi yang artinya sumpit. Lalu di sini ada kanji kuchi yang artinya mulut. Sementara di sini terakhir ada hakobimasu. Nah, hakobimasu ini tuh artinya membawa atau memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Hakobimasu ini merupakan bentuk sopan dari hakobu yang artinya membawa dan memindahkan. Gitu. Kalimat di sini menjelaskan cara dasar makan ramen di Jepang. Orang Jepang biasanya menggunakan sumpit untuk mengambil mie dan membawanya ke mulut. Nah, berbeda dengan orang Indonesia yang lebih sering menggunakan sendok dan garpu, masyarakat Jepang menggunakan sumpit hampir untuk semua makanan kayak ramen, udon, soba, sushi, hingga ketika makan lauk-lauk lainnya. Selanjutnya kita akan membacakan teks berikutnya. Di sini ada Taikiryu no men o tsukami ichido ni takusan kuchi ni irenai you ni suru koto ga taisetsu desu. Yang artinya penting untuk mengambil mie dalam jumlah yang sesuai dan tidak memasukkan terlalu banyak ke dalam mulut sekaligus. Nah, di sini ada kosakata penting yaitu teikiryo. Teikiryo itu artinya jumlah yang pas, jumlah yang sesuai. Di sini ada ya. Jadi saat makan ramen, kita tidak sebaiknya mengambil terlalu banyak mie sekaligus. Dan selain lebih mudah dimakan, cara ini tuh juga membuat kita kelihatannya lebih sopan ya. Lebih sopan dan juga rapi saat makan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa budaya makan di Jepang juga memperhatikan etika dan juga keamanan saat makan. Selanjutnya kita akan baca ke yang ketiga ini ya. Abe yasui ryo sukoshi zutsu kuchi ni hakobu koto de kirei ni sukuji o suru koto ga dekimasu. Yang artinya dengan membawa mie sedikit demi sedikit ke mulut, seseorang dapat makan dengan lebih rapi. Nah, di sini tabe yasui itu artinya makannya tuh lebih mudah gitu, mudah dimakan. Lalu ryo itu kanji ryo itu artinya jumlah di sini porsi. Sukoshi zutsu itu sedikit demi sedikit. Kirei ni itu dengan rapi. Hai. Jadi di sini menekankan bahwa pentingnya makan secara perlahan dan juga teratur. Di sini yang teratur. Nah, sukoshi zutsu itu sering digunakan dalam bahasa Jepang untuk menunjukkan suatu proses yang dilakukan sedikit demi sedikit. Dan makan dengan cara seperti ini dianggap lebih rapih dan juga lebih nyaman. Selanjutnya ya. Mata, Nihon de wa ramen o susuru koto wa shitsurei na koi de wa arimasen. Nah, selain itu di Jepang, menyeruput ramen bukanlah tindakan yang tidak sopan. Ini ada susuru itu artinya menyeruput kayak gitu. Dan juga ada koi, yaitu tindakan atau perilaku. Nah, di sini bagian yang paling menarik karena di Indonesia kita sering diajarkan untuk makan tanpa mengeluarkan suara. Nah, di Jepang, khususnya saat makan ramen atau soba, menyeruput mie bukanlah sesuatu yang dianggap buruk. Lalu selanjutnya di sini ada mushiro men o susuru koto wa oishii to kanjite iru koto o arawasu to kangaerarete imasu. Yang artinya sebaliknya suara menyeruput mie dianggap menunjukkan bahwa seseorang menikmati makanan tersebut. Di Jepang ada budaya di mana menyeruput ramen itu dianggap sebagai tanda bahwa makanan tersebut enak dan sedang dinikmati. Kita akan baca teks yang terakhir di sini. Sono tame ramen ten de wa mawari no hito ga susuri nagara
食べている様子をよく見ることができます. Yang artinya, karena itu, di restoran ramen kita sering melihat orang-orang makan sambil menyeruput mie. Nah, di sini Sorotame artinya oleh karena itu, ramen ten itu restoran ramen. Lalu terakhir ada Kotoba Yosu, yang artinya keadaan atau pemandangan. Nah, setelah mengetahui penjelasan sebelumnya, kita bisa memahami nih mengapa di restoran Jepang banyak orang yang makan sambil menyeruput mie. Nah, hal ini bukan berarti mereka itu tidak sopan, melainkan mereka juga mengikuti budaya makan yang berlaku di Jepang. Nah, dari teks ini kita bisa belajar bahwa setiap negara itu memiliki budaya makan yang berbeda-beda atau etika maupun kebiasaan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ketika belajar bahasa Jepang, kita juga perlu mempelajari budayanya agar tidak salah memahami kebiasaan masyarakat Jepang. Hai. Hai minasang, hai, sekarang bersama saya Ridwan, kita lanjut ke teks selanjutnya ya. Hai, jadi di teks selanjutnya itu ada ramen o taberu toki ni wa supu ga tobichiraranai you ni cui suru koto mo taisetsu desu. Pada saat makan ramen, taisetsu penting juga untuk cui suru. Berhati-hati agar atau supaya tidak supu kuahnya tobichira. Tobichira itu berhamburan, ciprat atau berceceran minasang. Jadi seperti ini, penting juga untuk berhati-hati agar kuahnya tidak terciprat atau tidak berhamburan ya, seperti itu minasang. Hai. Lalu selanjutnya ada men o mochiageru takaku agesugizu utsuwa no chikaku de taberu you ni shuru to fuku ya teburu wo yogoshi ni kunarimasu. Sini ada meng itu mie. Lalu ada mochiageru, mengangkat. Mochiageru, mengangkat. Ini ada lagi yang penting, utsuwa. Utsuwa itu wadah, mangkok mungkin ya minasang kalau konteksnya di sini seperti itu. Lalu ada fuku. Fuku itu pakaian. Lalu ada yogoshi. Yogoshi itu noda atau kotor seperti itu minasang. Lebih tepatnya noda sih ya, seperti itu. Hai, jadi ketika mengangkat mie-nya, mengo mochiageru, ketika mengangkat mie, sebaiknya tidak terlalu tinggi dan tetap dekat dengan mangkuk agar pakaian atau meja tidak terkena kuah atau tidak kotor lah, terkena noda seperti itu minasang. Hai, lalu selanjutnya ada supu o nomu toki ni wa renge ga yoi sarete iru baai wa renge o sukaimasu. Di sini supu o nomu toki ni wa, saat meminum kuah ramennya, renge itu sendok ramen minasang. Renge itu sendok ramen yang gede itu ya minasang. Kalau minasang pernah makan ramen pasti minasang tahu. Itu namanya renge. Hai. Lalu ada yoi itu gunakan ya, semacamnya gunakan, persiapan gitu. Sarete iru baai, pada saat. Lalu ada atau apabila. Lalu ada sukaimasu, gunakan. Jadi gunakan sendok ramen ya renge ini jika tersedia gitu, atau ada atau udah dipersiapkan gitu. Hai. Lalu selanjutnya ada renge ga nai baai wa utsuwa o ryote de mochiagete chokusetsu nonde mo mondai arimasen. Jadi renge ga nai baai wa, apabila nggak ada sendok ramennya, nggak ada renggenya, mangkuk boleh diangkat dengan kedua tangan dan kuah diminum langsung dari tumpuk. Jadi mangkuk utsuwa itu boleh diangkat dengan kedua tangan. Nah ini minasang. Ryote itu kedua tangan. Ya, mochiagete jadi diangkat ya. Jadi boleh diangkat dengan kedua tangan. Lalu ada chokusetsu itu langsung minasang. Jadi nonde mo dari masang, jadi tidak apa-apa kalau mau langsung diminum. Seperti itu. Jadi dan kuah diminum langsung dari mangkok gitu ya minasang. Jadi nggak masalah. Hai, lalu selanjutnya saigo, kore wa nihon no sokuji mana to shite ippang teki ni ukeirerarete imasu. Jadi kore wa ya, cara ini. Kore wa nihon no
Sokujimena toshite, cara ini umum, ya umum diterima, umumnya itu dari yang ipang teki minasang. Ipang teki itu secara umum, ya umum ya ini minasang. Ipang teki uke irarete imasu, diterima minasang jadinya. Jadi cara ini tuh diterima secara umum dalam tata krama makan Jepang. Hai, seperti itu. Jadi ada aturannya ya minasang pada saat kita makan ramen. Hai. Oke, kita next ke paragraf selanjutnya. Di sini ada kono yo ni ramen o taberu sai ni wa hashi o tadashiku sukai suie no hairyo o wasurezu ni sokuji o tanoshimu koto ga taisetsu desu. Kono yo ni itu dengan demikian, ramen ya ramen, taberu makan, kemudian sai di sini ketika atau saat, hashi sumpit, tadashiku dengan benar, sukau itu menggunakan, sui lingkungan sekitar, hairyo perhatian, kepedulian gitu. Nah, wasureru itu lupa ya. Tapi kalau konteksnya wasurezuni itu tanpa melupakan. Terus ada sokuji makan, tanoshimu itu menikmati, koto ga taisetsu desu itu hal yang penting. Nah, jadi kalau diterjemahkan, dia menjadi dengan demikian, saat makan ramen penting untuk menggunakan sumpit dengan benar, memperhatikan orang-orang di sekitar dan menikmati waktu makan. Gitu. Oke, next ada Nihon no ramen bunka o rikai suru koto de yori shizen ni Nihon no sokuji mana o jizen suru koto ga dekimasu. Nah, Nihon ya Jepang ya, kemudian bunka itu budaya, rikai suru itu memahami, yori lebih atau lebih baik gitu. Shizen ni itu secara alami, tapi kalau diterjemahkan secara harfiah dia itu alam, tapi di sini konteksnya secara alami. Kemudian sokuji itu makan ya, mana itu tata krama, dia dari manner. Nah, kemudian jiseng suru menerapkan. Dia diterjemahkan menjadi dengan memahami budaya ramen Jepang, seseorang dapat menerapkan tata krama makan Jepang dengan lebih alami. Seperti itu. Oke, next ke paragraf terakhir. Di sini ada Nihon dewa ohashi no sukai kata. Oke, kita next ke paragraf terakhir. Di sini ada Nihon dewa ohashi no sukai kata wa sokuji no mana to shite hijou ni juyou desu. Nihon dewa itu di Jepang. Ohashi ini sumpit ya, tetap cuma dia lebih sopan karena ada o-nya di depan. Sukai kata itu cara menggunakan, sokuji tadi makan ya, mana tata krama, toste sebagai, hijau ni sangat, dan di sini ada hijau ni juyo desu, jadi sangat penting. Dia diterjemahkan menjadi Nihon dewa di Jepang, cara menggunakan sumpit merupakan bagian yang sangat penting dari tata krama makan. Seperti itu. Oke, terakhir tadashi hashi no sukai kata o mi ni sukeru koto de tabemono ya sui no hitoe no kansha to kei o arawasu koto ga dekimasu. Tadashi itu benar, sukai kata cara menggunakan ya, mi ni sukeru dia menguasai atau mempelajari. Terus sui tadi ya sekitar atau orang sekitar. Terus kansha itu rasa terima kasih, kei itu rasa hormat, arawasu itu menunjukkan. Jadi dia diterjemahkan menjadi dengan mempelajari cara menggunakan sumpit yang benar, seseorang dapat menunjukkan rasa terima kasih kepada makanan dan rasa hormat kepada orang-orang di sekitarnya. Oke, sono tame hashi ni kansuru mana o rikai shi jisen suru koto ga taisetsu desu. Sono tame, oleh karena itu, kansuru itu berkaitan dengan. Nah, rikai suru itu memahami, jisen suru itu menerapkan.
Jadi teisetsu desu, dia penting. Jadi oleh karena itu memahami dan menerapkan tata krama yang berkaitan dengan sumpit sangatlah penting. Hai minasan, warimashita. Jadi tadi itu penjelasan cara makan ramen yang baik dan benar. Seno, mite kurete arigatou gozaimasu. Bye bye.